Sobat Master, alumni malam minggu kita kali ini sangat luar biasa. Kita kedatangan tamu seorang perempuan tangguh, perempuan hebat yang akan menuju dunia. Ini menjadi satu catatan penting bagi Indonesia. Dengan beliau akan pergi ke satu tempat yang akan membuka inilah Indonesia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Sobat Master, kita berkenalan dulu dengan beliau. Siapa beliau? Mungkin bisa sekaligus nyapa. Halo Sobat Master. Yes. Nama saya Supratiwi. Oke. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung, dan saya cinta Bandung. Wah. Kenapa dengan Bandung? Bandung itu kota eksotik bagi saya, Kak. Setuju. Karena setiap sudut kota Bandung selalu menghadirkan sisi romantis. Nah, Oke. Temukan sisi romantisnya di mana tempat favorit? Bandung. Pasti Dago dong. Oke. Daerah utara. Oke, berarti kalau cerita Dago, bagaimana memaknai malam minggunya dulu? Sebenarnya saya nggak begitu banyak pengalaman tentang malam minggu. Serius. Karena saya tipikal orang rumahan. Saya lebih banyak menghabiskan di rumah ya. Masa remaja mungkin ya. Saya hanya sekolah, pulang ke rumah udah gitu. Saya bukan tipikal anak gaul Bandung gitu. Oke. Jadi malam mingguan tahun berapa itu? Tahun 2000-an kali ya, Kak. SMA di Bandung, SMP. Saya SMP, SMA di Bandung. Boleh di mana disampaikan? Kayak kalau saya SMP di SMP 4 Samoja. Oke. SMA di 16. Oke. Kemudian saya kuliah S1 di UPI Oke. dan S2 juga ambil di UPI. Oke. Bisa disapa teman-teman alumninya? Halo sobat semua, Hai. teman-teman. Masa-masa dulu, masa-masa indah ya. Yes. Mungkin zaman-zaman SMA ya kan ya. Oke. Kenangan yang indah yang memang tidak bisa terungkap lagi. Oke. SMA ngambil fisika biologi, Saya ambil IPS. IPS. Jadi ada kesan unik sih sebenarnya. Benar. Asalnya saya masuk IPA Oke. karena teman saya banyak di IPS. Jadi saya pindah ke IPS. Yo, dari sebentar, karena dari IPA tadi ke IPS. Ya, Kenapa? Kurang siswa di kelas itu IPS-nya? Bukan juga. karena teman-teman itu lebih terkesan kaku ya kan. Oh iya. Mungkin lebih Eksak pasti ya. iya. Teman-teman pasti gitu ya. Kalau IPS kan 1 tambah 1 bisa jadi 4. Ini Restu, saya panggil Restu. Kenapa dari SMA IPS bisa lari ke dunia fashion? Itu dari mana cerita? Sebenarnya saya memang dari dulu punya cita-cita ingin menjadi fashion designer. Oh dari dulu, oke. Iya. Kuliah fashion bukan? Bukan Di? olahraga. Nggak nyambung kan? Oh berarti punya ini ya. Sorry, satu keahlian bidang olahraga. Apa yang menonjol waktu kuliah diambil? Skillnya olahraga. Jadi sebenarnya saya masuk dunia olahraga itu accidentally. Accident itu secara apa tidak disengaja ya. Orang tua saya itu mengarahkan saya untuk ke ambil fakultas keolahragaan karena saya dulu diminta untuk masuk ke kepolisian. Oh, oke. Gitu. Oke. Karena saya waktu itu diminta untuk masuk Akpol karena saya minus gitu ya. Oke. Akhirnya disiasati dengan ambil S1 jurusan keolahragaan. Oke. Nanti masuk ke ada namanya Sekolah Perwira Sumber Sarjana gitu. Dan bahkan teman saya pun banyak yang masuk ke SPSS itu seperti itu. Oke, jadi kenapa tidak jadi atlet? Sebenarnya Ketika gagal dari saya bukan dalam dunia atlet feel-nya lah ya. Oke, passionnya bukan Tetap di sana. saya itu jiwa seni itu lebih kental Oke. seperti itu. Jadi begini ya, begitu lulus saya S1, saya tidak mau menjadi yang diminta oleh orang tua. Akhirnya saya melanjutkan S2, malah saya menjadi tenaga pendidik gitu. Oke, jadi pengajar. Pengajar ya, seperti itu kan. Olahraga Olahraga di alma mater. 4. Alma mater di UPI. Oh di UPI. Oke. Iya, gitu. Oke. Oke. Jadi dosen, asisten dosen. Awalnya di asisten dosen dulu. Oke. Dan yang akan menjadi dosen. Nah setelah itu kurang lebih saya mulai start dari 2012 ya. 2012. Menjadi asisten dosen Oke, dulu. di Asdos. Kemudian 2017 saya resign. Jadi pengajar. Ya, Belok arah kemana anginnya? ke fashion ini. Oke. Why? Memang
jiwa seninya dari dulu itu kayak istilahnya meronta-ronta gitu ya. Oke. Feel-nya tuh nggak dapet ketika di passion. Saya seolah-olah kayak merasa mengerjakan sesuatu ya jadi kayak senang gitu, tidak terasa, tidak ini gitu. Saya dulu punya cita-cita ingin bisa fashion show Oke. luar, dan alhamdulillah the dream coming true. The dream coming true. Ya, the dream coming true. Oke. Sebentar, saya tertarik dengan fashionable-nya nih. Kenapa lari ke fashion? Apakah ada turunan dari leluhur yang suka di Jiwa fashion? seni mungkin ya. Jiwa seni ya yang mengalir. Itu mengalir dari ibu saya sih. Oke. Ibu saya itu punya jiwa seni. Oke. Terus kemudian darahnya turun ke saya. Oke. Jadi gini, ada cerita unik sih. Selama saya sekolah ataupun saya kuliah, kerjaan saya itu dosen menerangkan saya gambar gitu, Oke. sketch gitu. Yeah, sketsa. Iya, sketch gitu. Teman-teman siapa yang bilang kamu kerjanya sketch gitu loh. Ya karena ya apa ya istilahnya, hobi saya memang seperti itu gitu. Oke. Tapi suatu ketika saya pengen nih suatu hari jadi fashion designer gitu. Guys. Gitu kan, gitu. Terus ya mungkin waktu itu belum saatnya ya. Saya lulus S1, kemudian saya melanjutkan S2. Oke. Saya diminta untuk jadi asdos ya di salah satu universitas di Bandung. Ya udah kayak terlupakan aja udah cerita menjadi fashion designer gitu loh. Saya fokus mengajar sampai suatu saat saya ada kesempatan gitu untuk membuat suatu brand atas Oke. nama saya sendiri gitu kan. Itu udah akhirnya Karya pertama buah tangan Restu Pertiwi apa? sebenarnya jadi gini, dari sejak SMA saya tuh udah sering bikin karya-karya kebaya. Oke. Karena kebetulan ibu saya waktu itu punya salon dan seorang perias pengantin gitu loh. Oke. Rancangan kebaya pengantinnya itu saya yang membuat gitu. Jadi kayak secara tidak langsung saya sudah punya kayak pengalaman dalam membuat suatu desain Oke. baju ataupun kebaya. Oke. So, ketika mulai memproduksi itu artinya buat hobi atau selling pada akhirnya? Awalnya hobi. Awalnya hobi. Oke. Nah, baru di tahun 2020 saya mulai kenapa saya bikin brand gitu. Yes. Terus 2020 ya? 2000 awal Awal sebelum pada corona, saya- sebelum sebelum. corona. Sebenarnya planningnya sudah jauh-jauh hari, cuman baru tersampaikan 2020. Oke. Kenapa nggak saya bikin suatu brand? Nah, akhirnya tertantanglah saya Oke. coba-coba buatlah brand atas nama saya sendiri, Supratiwi. Kenapa namanya Supratiwi? Karena saya ingin istilahnya mengeksplor Oke. ini loh karakter saya. Oke. Kayak orang melihat orang Supratiwi dengan gaya karakter desainnya seperti ini gitu. Dan saya ingin Supratiwi ini istilahnya nanti bisa apa ya, go internasional gitu kan, Oke, oke. bisa mendunia Oke. seperti brand-brand papan atas lainnya gitu. 2020 mau bikin satu brand namanya Restu Pertiwi. Ya, Oke. Siapa yang support Anda sehingga mencapai ke titik sana? sudah pasti keluarga Yes. dan ibu saya. Oke. Yang memang selalu Seberapa berarti ibu? sangat berarti. Dia adalah ibu yang hebat bagi saya gitu. Dia yang bisa membentuk saya menjadi sekarang ini. Oke. Dia tangguh, mandiri, bukan wanita yang manja bergantung pada siapapun. Ibu selalu berpesan adalah kamu harus berdiri di atas kaki kamu sendiri. Oke. Jangan pernah bergantung pada siapapun. Oke, oke. Lari ke dunia seni ada dengan fashion dan dengan fashion menemukan feel. Ya. Seberapa feel hebat ketika kamu kerja bisa kasih apresiasi oleh kawan-kawan, terutama masyarakat Indonesia. Ada istilahnya kepuasan tersendiri ya Kang, Oke. yang memang tidak bisa diukur secara material. Oke. Merasa bahwa apa ya, feel-nya saya itu dapat di situ. Jadi gini, ketika mengerjakan sesuatu pekerjaan kita cinta istilahnya, tanpa ada beban tekanan, itu tidak akan terasa gitu. Istilahnya all out lah gitu loh, akan benar-benar maksimum gitu loh. Oke. Dan feel itu yang saya rasakan dalam dunia Please. desain, Desain. fashion design. Oke. Oke.
dengan desain itu akhirnya menemukan satu formula. Inilah jiwa suatu saya. istilahnya kepuasan Kepuasan. tersendiri yang memang tidak bisa diukur secara material. Oke, mimpi besarmu apa? Bisa go internasional dan brand seperti ini bisa mendunia. Bisa. Pinginnya sih. Sejajar dengan siapa kalau dianalogikan? Boleh dong mimpi ya. Sah. Syah. Sah. Saya ingin brand seperti ini bisa sekelas Chanel, Oke. Gucci, Oke. gitu. Seperti itu. Oke. Tahapan untuk ke sana salah satunya rencana terdekat apa? Salah satunya adalah dengan cara insya Allah nih Kang, saya akan ada fashion show Oke, Sobat Master, ini akan ada fashion show di mana? Ankara, Turki. Bisa diperjelas? Ini adalah salah satu fashion show Oke. yang akan diadakan di Ankara, Turki, kerjasama antara Indonesia dan Turki untuk lebih mengembangkan tentang Indonesia, Oke. tapi lebih spesifik ke dalam dunia fashion. Oke. Gitu. Tanggal 7, 7 dan 8 8 dan akan Maret, April. April. Oke, Nah, 7 dan April. dan akan dihadiri oleh ibu negara. Ibu negara Turki. Iya, Ibu Oke. Emilio Erdogan. Subhanallah. Ini Sobat Master, ini salah satu bentuk melalui malam minggunya beliau akan pergi ke Turki. Gini, kenapa dengan Indonesia bisa masuk ke Turki? Berapa brand yang akan dibawa ke sana? Insya Allah saya mewakili Indonesia dengan 7 brand lainnya. 7 brand lainnya. Dan sebenarnya saya agak excitednya adalah saya ini brand baru, Oh, brand tapi baru. sudah bisa bertanding dengan brand-brand besar lainnya yang ada di Indonesia. Boleh disebutkan? Boleh. Brandnya Sah. salah satunya adalah Waring Clamby, itu adalah brand dari modest fashion. Oke. Kemudian Elzata, Elzata, yes. Medina Jen, Oke. Jawahar Syari, Wan Eko, dan Tetona dari Gorontalo. Oke. Kemudian Dan Restu? Restu Pratiwi. Oke. Setiap brand punya karakteristik tersendiri. Saya dengan karakter saya. Oke. Saya lebih ke urban style. Urban lebih ke style. carry wear, tapi modest gitu. Temanya adalah modest fashion. Oke. Eksperimental ready to wear. Ya. Ini sebentar. Boleh diceritakan nih, selama 2 hari itu apa yang sudah aktifasi nanti di Turki sana? 2 hari menjelang. 2 hari eventnya apa? 7 tahun itu apa yang dilalui Restu itu Hari nanti? pertama mungkin perkenalan tentang kebudayaan Indonesia. Oke. Dan salah satunya akan ada fashion show Oke. yang memperkenalkan tentang industri fashion di Indonesia seperti apa. Oke. Kita ketahui adalah Turki itu menjadi leadingnya dari modest fashion. Jadi istilahnya akan ada istilahnya study banding Oke. tentang industri fashion di Indonesia seperti apa dan Oke. industri fashion di Turki seperti apa. Oke. Dua negara ini punya kesamaan yang sama. Kita sama-sama Muslim terbesar, gitu. Oke. Punya karakter yang sama, punya historis yang agak-agak mirip juga. Gitu. Oke. Jadi hari pertama itu, hari keduanya? Hari keduanya masih juga sama, ada fashion show-nya juga, memperkenalkan seni budaya, Oke. kesenian, Oke. ada istilahnya angklung ya kan ya. Angklung, ya. Seperti itu, dan memperkenalkan tentang budaya Indonesia seperti kulineri, gitu. Oke. Istilahnya introducing Indonesia lah gitu lah, Oke. ke masyarakat Ke masyarakat Turki. gitu. Tema Restu sendiri apa yang dibawa? Saya punya 2 tema karena kebetulan saya show pada hari pertama dan kedua. Tema saya ini lebih ke urban style. Urban style. Wanita karir. Wanita karir. Oke. Itu Restu bawa berapa karya yang akan Look. dipajang? Saya membawa 10 look. 10 look, oke. 5 dengan tema black, Oke. 5 lagi dengan tema white. Oke. Semua perempuan? Ada laki-lakinya nggak ada? Ya, khusus spesial untuk perempuan. Oke. Oke. Dengan 10 look itu akan ada runway Runway catwalk. Ya. Oke. Malam, siang, sore? Kebetulan eventnya ini acaranya dimulai pukul 2 waktu Turki sampai sampai malam ya. malam.
puncaknya adalah dengan datangnya ibu negara. Oke. Dan itu karya Restu akan Ya, di runway. runway. Subhanallah. Bro, ini salah satu karya luar biasa dari Restu. Dengan Restu Pratiwi ini akan menjadi satu fashion show mengangkat Indonesia di mata dunia melalui fashion show karya beliau. Nah, ini ketika apa yang akan dibenak Restu ketika fashion show itu diterima oleh masyarakat Turki? Punya feel apa? Kira-kira? Pride-nya apa nih? Nah, bahasanya lebih freshnya lah ya. Jadi gini loh, orang untuk masuk ke kancah internasional aja susah. Betul. Brand udah banyak kan. Betul. Gitu loh. Ini saya diberikan kesempatan Oke. untuk istilahnya mewakili Indonesia itu merupakan kebanggaan tersendiri gitu loh. Untuk sekedar fashion show mungkin bagi biasa ya bagi para fashion designer, tapi untuk mewakili Indonesia itu yang menjadi kayak beban dan tanggung jawab berat gitu lah. Bagaimana caranya agar istilahnya orang itu terutama masyarakat Turki itu mengenal Indonesia dibalut dalam industri fashion. Nanti mungkin dalam jangka waktu tertentu bisa ke Milan, Insya Allah. Paris, London, Pengennya ke Paris Fashion Week. Week. Pengennya Paris Fashion Week karena kita tahu kan Setuju. Paris itu adalah kota fashion ya kan. Yes. Trendsetternya fashion tuh di situ. Awalnya justru seperti itu. Suatu hari saya pengen fashion show di Paris gitu. Istilahnya. Ternyata mungkin step by stepnya saya harus ke Harus. Ankara dulu. Oke. Tapi dari seperti ini aja saya sudah kayak wow gitu. Jadi loh, tidak semua orang bisa ke sana. Benar. Tidak bisa semua orang mewakili. Brand banyak di Indonesia tapi hanya bisa dihitung dengan jari yang bisa mewakili. Mewakili Indonesia. Dan saya dipilih dan bersanding dengan brand besar. Oke, sejajar dengan brand besar. Iya. Oke. Ini untuk tahapan ke sana tuh apa yang dipersiapkan? Prosesnya sangat cepat sekali. Saya punya dikasih waktu 2 bulan. 2 bulan. Iya. Bagaimana saya istilahnya mendesain suatu look agar terlihat wow gitu di runway. Oke. Akhirnya saya saya punya tema black and white. Black kenapa? Warna yang cukup everlasting ya. Yes. Abadi. Yes. White itu warna yang istilahnya natural seperti itu. Akhirnya saya memilih 2 tema itu black and white. Black and white. Oke. Setuju. Karena warna hitam adalah warna ilmu pengetahuan. Ketika orang salah satu saya lihat, kalau mereka di wisuda nih, Ya. hampir semua cenderung warna hitam. Berarti orang berilmu ya. Berkarakter kita. Karakter. Awal dan akhir kehidupan adalah hitam. Dan mau ke kuburan poek. Awalnya poek. Oke, jadi salah satu orang berilmu, salah satu, dan ini akan ditampilkan oleh Restu dengan berarti punya karakter yang kuat, ilmu yang kuat. Sebentar pernah sekolah mode. Saya tidak ada basic dari sekarang udah. Ini yang ajaib. Ya. Ajaib, tidak punya basic desainer tapi bisa membuat satu karya. Kayak apa? Dari mana inspirasi itu muncul? Panggilan jiwa. No. Maksudku ada nggak satu referensi yang saya pengen dia loh seperti ini gitu maksudnya. Karya-karya perancang dunia seperti ini. Ada nggak itu? Ya. Oke. Saya itu bukan tergila-gila ya. Saya tuh ngefans dengan salah satu brand. Oke. Saya kenal lagi. Coco Chanel. Oke. Jadi kayak idolanya saya. Oke. Suatu hari saya akan bisa seperti dia gitu lah, seperti itu. Kekuatan mimpi sekali lagi. Iya, mimpi. Oke. Dan itu sekarang akan terwujud. Insya Allah kan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan. Sehat, so selamat dan bisa balik lagi. Ya. Kalau selamat tidak balik lagi, Indonesia di mana nanti pada akhirnya? Nah ini untuk menjadi seorang perempuan tangguh seperti Restu nih, kira-kira apa kiat-kiatnya? Biar bisa nih, saya struggle nih bisa berkarya, tidak patah apa kira-kira yang bisa di share ke sahabat Mas? Jangan pernah putus asa. Never give up. Never give up. Apapun yang terjadi, ayo bangkit lagi. Oke. Selalu yakin. Oke. Keyakinan itu adalah suatu doa. Secara tidak langsung Yes. Oke. di alam bawah sadar kita akan terbawa. Semua yang saya lalui ini, bahkan sekarang saya bisa ke Ankara pun berawal dari keyakinan. Saya bisa fashion show di luar. Saya bisa bermimpi. Dan pegang teguh mimpi itu, gapai. Catat.
catat bro. Jadi kekuatan, keyakinan ya, never give up, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Oke, sekalipun katakanlah kalau kereta itu ada yang menghalangi, dengan mimpi kita hajar terus fokus. Fokus Oke, dan pegang itu. oke. Pegang Ji. Pegang. Ini keren, ini keren. Lalu seberapa hebat keluarga mendukung untuk pergi ke sana? Sangat support Yes. sekali. Terutama dari ibu. Oke. Dia sangat istilahnya bangga gitu ya. Oke. Akhirnya putrinya bisa mewujudkan cita-citanya So, di kancah internasional. oke. Oke. Satu catatan menarik, beliau tidak punya basic desainer loh. Tapi ada, bukan masalah bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Ya. Mau atau tidak Kemauan. untuk belajar, kemauan yang besar. Ini di alumni Malamang ini sekarang, dulu beliau aktif dengan dunianya, tidak boleh kemana-mana. Nah sekarang Malamang gimana? Dengan super sibuk desainer. Saya sekarang lebih banyak fokus berkarya. Oke. Istilahnya mendesain ide-ide inspirasi apa diungkapkan dengan desain-desain yang akan saya rancang. Oke. Oke, Sobat Master, ternyata malam mingguan sekarang Restu Pratiwi itu lebih memaknai dengan banyak karya, dengan rancangan yang sekali lagi rancangan beliau adalah original, yang sekali lagi saya sangat salutnya karena dia tidak punya sekolah basic designer, tapi dengan itu dia bisa mewujudkan saya bisa go internasional ke tuh Turki. apa nama eventnya boleh tahu? Introducing Indonesia Hybrid Passion Event. Subhanallah. Bro, ini bro, catat. Sobat Master, ini di penghujung acara tidak terasa nih. Kita doakan Restu Pratiwi menjadi salah satu bagian saksi sejarah Indonesia buat dunia. Sekali lagi, apa yang akan disampaikan salam buat warga Indonesia sebelum pergi? Halo selamat Indonesia, saya mau doanya Oke. semoga saya dilancarkan sampai ke Turki, dan semoga acara nanti di Ankara bisa berjalan sukses, lancar, dan semoga saya bisa membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Gue merinding bro, sumpah demi Allah. Ini Sobat Master nih sangat luar biasa. Dan di kalimat terakhir dengan pergi ke Ankara itu satu catatan sejarah buat Restu Pratiwi, karena kekuatan mimpinya akan terwujud. Itu dipelihara dan dipegang. Demikian Sobat Master, alumni malam minggu kali ini bincang-bincang yang sangat luar biasa. Saya Budi Langit ditemani oleh Restu Pratiwi. sampai ketemu di alumni malam minggu berikutnya.